In 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to Eating Podcast. Influencer gitu. Iya, influencer itu menurut gue tuh mereka punya effort yang besar banget. Mereka punya mikirin konten tuh capek banget menurut gue. Ya. Ibaratnya gini deh, lu kayak apa sih salahnya orang kalau misalkan lu demen mobil lu bagus-bagus, yang lu post mobil, ya lu membanggakan sesuatu, bukan menyombongkan, tapi membanggakan atau sharing dengan orang yang interestnya sama, ya kan? Kayak apa salahnya? Kenapa harus di hate gitu loh? Ditambah kalau misalkan kayak orang dia mau ngepost mobilnya dia, maksudnya barangnya dia ini. Kalau lu nggak suka ya lu nggak usah lihat. Iya. Ya kan? Dan kalau dia ngepost tapi kayak ngomongnya kayak oh iya ini apa mobil apa, itu kan ibaratnya dia ngepost ya mungkin ada pengen pamernya dikit, tapi kan seenggaknya lebih kayak ke sharing interestnya dia terhadap orang-orang yang interestnya sama. Kalaupun pamer doang juga, kalau lu nggak suka bukan hak lu juga buat nyuruh dia nggak ngepost begitu. Satu itu hak dia. Kedua, aplikasi tersebut Instagram itu bukan memang buat kita menuju sesuatu hal. Iya. Jujur aplikasi Instagram sendiri as a konsep itu tempat pamer. Iya. Ngapain lu ngepost foto atau video kalau lu nggak mau nunjukin ke orang lain? Karena kasarnya tuh orang pada saat ngomong pamer quote unquote jadi negatif kan. Iya. Jadi kesannya kayak ingin menyombongkan diri tadi. Tapi menurut gua padahal emang lu ngepost suatu hal yang satu lu pamer, menurut gua masuk akal. Toh juga orang mau pamer nggak pamer, dia mau sombong nggak sombong juga. Iya. Kita bisa apa? Ibaratnya kayak lu ngepost, lu punya mobil bagus, lu ngepost mobil bagus, lu punya motor bagus, lu ngepost motor bagus, lu punya muka bagus, lu muka cantik, lu ngerasa lu cantik, lu post muka lu jalan ya aja. Terserah lu. Tinggal bagaimana masyarakat nerima. Iya. Bukan masalah kayak lu harus nggak tahu sih, kayaknya gue ngeliat ya sekarang orang tuh komen tuh dengan santai banget, mereka nggak punya beban banget, apalagi kayak bikin konten sekarang orang banget pengen cepet viral. Parah. Apalagi kalau masalah konten sih, menurut gua ya tergantung menurut mereka audiensnya mereka nontonnya sukanya apa. Menurut kita nggak bagus ya berarti kita bukan audiensnya dia. Simpel, makanya gue bilang bahwa pada saat lu bikin konten pun di Instagram atau di YouTube segala macam gitu, lu nggak bisa ngatain orang itu misalnya contoh ya kayak dia alay banget deh. Atau dia tuh nggak bagus banget. Karena menurut gue kalau kita ngomong nyambung ke bisnis juga, mereka punya segmentasi, punya target yang beda-beda. Betul. Iya. Dan itu hak mereka. Dan targetnya bukan kita. Jadi pada saat targetnya bukan kita, ya bukan salah orang itu untuk masuk di dunia itu. Iya. Ibaratnya gini, kalau misalkan lu ada kerjaan ya, kalau lu nggak orang gabut gitu ya, lu bilang kayak kalau ada video yang menurut lu nggak suka, ya nggak usah ditonton, nggak usah dihina. That's it. Iya. Hidup gue terlalu sibuk buat ngambil handphone, nge-hate speech, hate comment orang-orang lain tuh. Hidup gue terlalu sibuk, masih banyak hal yang bisa diurusin dibandingin itu. That's the point, makanya gue suka bukan di sini gue juga ngobrol bertiga dan kita beranggap bertiga kita dewasa atau gimana ya. Cuman orang-orang menurut gue harus mulai belajar bahwa apapun yang ada di media sosial, kalau misalkan emang menurut kalian atau menurut lu pada emang itu alay atau apapun itu, ya berarti emang target pasarnya bukan kalian. Betul. Simple. Yeah. Satu-satunya hal negatif yang menurut gua tentang influencer di Instagram adalah kalau kita jujur 90 sekian persen influencer di Instagram itu menjadi influencer berkat fisiknya doang. Ya gak? Coba lu sebutin 10 influencer. Berapa yang cantik? Berapa yang cantik? Ya kalau udah jadi judulnya influencer, berapa yang influencer sorry to say misalkan fisiknya mungkin nggak prima. Nggak prima, Berry kali prima. Fisiknya nggak prima, tapi dia punya konten dan kontennya bagus. Sebutin berapa? Abang lu tua banget ya. Sebutin. Lu aneh banget. Gue nggak pernah seumur hidup ngomong orang prima. Nggak. Aduh. Kalau ngalusin kata sih nggak masalah ya. Cuman nggak pakai fisiknya prima. Enggak. Gue kayak langsung kepikir kayak Vicky Burki waktu zaman dulu. Fisiknya harus prima. Enggak, tapi coba lu sebutin berapa influencer yang bukan modal tampang doang. Yang kontennya bagus. Sebutin. Lu bisa sebutin 3 nggak? Kalau gue suruh lu sebutin influencer yang cantik, banyak dong. Ini ngomong specifically cewek cowok atau cewek? Semua. Kalau cowok ganteng, cewek cantik. Tapi kita ngomong berarti bukan tadi lu bilang kan kurang prima aja ya? Iya. KKI
Ya iya, sebutin ayo. Bisa sebutin berapa? KKI kurang prima kan? Kurang sehat lah. Nggak usah diperjelas. Nggak usah diperjelas, tapi sebutin aja. Coba lu bisa sebutin berapa? Yang berkonten, yang bukan modal tampang doang. Abang Petir? Tuh, gue nggak tahu. Ya udah 2. Sebutin lagi coba. Dapat 5, dapat bonus piring cantik. Oh ya susah ya. Iya, coba sebutin 5 aja. Susah. Sebutin Instagram influencer cantik coba. Oh, gue nggak tahu. Ayo coba sebutin. Sebutin coba. Yang lu tahu siapa aja emang biasanya? Iya deh, yang terkenal aja Anya Geraldine. Siapa lagi? Ya, kalau Anya semua orang juga tahu Anya Geraldine. Iya. Banyak kan? Banyak. Thea Bernis. Siapa lagi? Kok lu mancing gua terus sih? Enggak, siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Lu bisa dapat cepet kan? Bisa. Nah, berarti kalau menurut gua gara-gara mayoritasnya influencer itu modal awalnya ya. Modal pasti gara-gara dia enak dilihat. Karena menurut gue juga ada pengaruh di Indonesia kebanyakan nonton drama Korea sehingga akhirnya orang mempackaging bahwa orang itu cakep, orang itu harus putih, tinggi ataupun itu sehingga akhirnya lebih gampang naik kan? Enggak, sebelum drama Korea kan emang udah sebelum drama Korea udah begitu. Jangan bawa drama Korea dong. Ngapain lu liatin kalau nggak enak dilihat? Iya kan? Pasti mereka di Instagram, di mana platform itu adalah untuk lihat kehidupannya. Ngapain lu liatin kalau nggak enak dilihat? Nggak, tapi memang kalau misalkan ngomongin itu memang ya nggak tahu angka persisnya sih. Cuman menurut gua 90% pasti terkenal karena cantik dulu. Cantik atau ganteng? Iya, atau ganteng. Tapi ganteng atau ya, badannya bagus. Tapi itu menurut gue ya, kalau kita ngomong ke bisnis juga, itu salah satu hal emang yang packaging di awal nggak sih? Betul, itu tapi nggak ada salahnya kalau lu enak dilihat dan lu jadi influencer. Itu nggak ada salahnya sama sekali. Cuma maksud gue adalah yang negatifnya adalah gara-gara platform fame lu atau platform bisnis lu itu Instagram, which is sosmed, yang lu join cantik, langsung followers banyak, endorsean masuk banyak, duit banyak. Tapi kan platform lu sendiri, menurut gua, fragile. Kalau misalkan tiba-tiba Instagram nggak ada, Instagram di ban atau nggak Instagram udah nggak ngehits lagi, hilang dong. Lu harus pindah. Iya. Iya kan? Iya, karena basicnya mereka itu punya kelebihan secara physically, tapi menurut gue ya, karena menurut gue nggak bilang bahwa orang cantik itu bukan talenta ya, tapi gue percaya bahwa pada saat orang punya karakter dan orang punya talenta, di saat itu lo pindah kemanapun lo akan bisa diterima orang. Betul. Cuma kalau menurut gue emang nggak apa-apa, cuma kalau menurut gue sih base-nya dari karir lu, fame lu, semua yang lu dapat itu se-fragile social medianya aja. Iya. Suatu hari bisa hilang, gak nge-hits lagi. Tapi kayaknya mereka nggak tahu gue, makanya gue juga penasaran juga sih kalau ngobrol sama mereka juga untuk beberapa influencer. Apakah mereka pernah berpikir bahwa someday suatu saat nanti itu sosial media, anggap aja let's say contoh tiba-tiba hilang. Mereka kan tapi dari sekarang juga rata-rata udah antara bikin musik lah atau main film. Kalau menurut gue mereka tahu, makanya mereka ngambil duit dari manapun yang mereka bisa dapat. Cash grab. Iya, cash grab. Secepat mungkin mereka ngambil cash grab. Ambil semua endorse, ditawarin kerja sini, boleh main film, boleh. Karena juga mungkin dari mereka sendiri dengan usia umur segitu mereka tahu bahwa ini nggak bisa long lasting. Tapi jujur kita ngomongin bukan dari opini kita sendiri, cuman dari ini aja deh patternnya. Kalau misalkan ibaratnya kita cuman pamer cantik atau pamer ganteng doang, ya aside dari nanti kedepannya tahunya mereka bikin sesuatu yang konten atau sesuatu kreativitas atau yang mereka bagus punya bisnis ya, atau gitu, mereka ya, apa itu nggak masalah. Cuman kita ngomongin specifically lu dapat duit dari ganteng atau cantik doang ya udah jelas nggak sustainable lah. Ditambah sosial media dari lu nggak, ibaratnya lu nggak terkenal karena ganteng atau cantik aja. Kalau lu ganteng atau cantik makin menua, I'm sorry to say, cuman secara biologis juga pasti menurun dong. Pasti. Dan ditambah kalau lihat dari sosial media kayak Friendster, dulu semua orang pakai Friendster, hilang. MySpace, hilang. Itu apa tuh? Jangan kan itu, hilang. Facebook aja, gua nggak tahu ya. Mirip-mirip Instagram loh. Ngepost foto, ngepost ngepost lokasi, tapi nge-like, orang terbatas. Orang terbatas. Ya.
Gue sendiri gue nggak tahu. Lu pada masih Facebook aja menurut gue masih besar saat ini. Gue rasa tuh orang main Facebook tuh juga. Gue nggak tahu. Kalau gue biasanya download aplikasi itu biasanya yang kayak sign in lewat Facebook. Tapi literally orang yang bikin konten, orang yang ngepost di Facebook kayaknya nggak terlalu banyak nggak sih Nggak sekarang? ada Facebooker kan? Iya kan? Jujur sekarang itu Facebook Iya. dipakai buat apa sih? Nah itu dia. Jualan. Paling buat keep in touch Jualan. aja, iya nggak? Buat keep in touch juga paling. Iya, mungkin buat ketemu orang-orang yang lu udah bertahun-tahun nggak. Iya. Gue nggak tahu apakah mungkin karena di usia kita nggak pakai Facebook lagi ya. Iya. Atau mungkin di usia yang udah di atas senior masih main Facebook, karena kan kalau kita lihat orang tua, beberapa orang tua masih main Facebook untuk kayak cari temannya, untuk ngobrol Karena dulu tuh Facebook tuh Instagram sekarang Betul. Iya. sama kayak Instagram. Iya. Bisa chat, bisa post foto kan. Iya. Update itu udah masuk Instagram, Twitter pula sama tuh. Betul. Nah, Sekarang pecah lagi, jadi fungsi Facebook berubah. Cuman Facebook memang yang untuk orang yang untuk nyari orang-orang yang lu udah lama lose kontak, memang belum ada yang ngalahin Facebook. Mau Iya. gimana pun. Iya. Tapi selain dari itu, gue nggak tahu pakainya buat apa. gue ngeliat kalau sekarang dari segi bisnis ya, sekarang itu udah kayak ngerucut gitu, makin kecil nggak sih? Let's say misalnya contoh kayak Facebook, dulu lu ngepost foto bisa, ngepost video bisa, lu komen bisa, lu chat bisa, semua bisa. Terus habis itu datanglah Instagram yang sebenarnya majority dia hanya ngeliat secara foto. Mungkin orang malas kali kalau di Facebook lu harus login dulu, lu harus scroll timeline-nya terus isi fotonya, habis itu kayak ada banyak artikelnya, paragraf-paragraf. Itu Kalau lu buka Instagram langsung lihat fotonya, like, gampang. Itu yang makanya tadi gue bilang semakin percaya. Misalnya saya contoh sekarang Instagram pun aja dengan ada TikTok itu agak bergeser juga sekarang. Kenapa? Yang salah satu kelebihannya Instagram waktu itu kan tiba-tiba keluar IG Story. Betul. Pada saat IG Story itu dipecah sama TikTok, sebenarnya kan konsep bisnisnya TikTok adalah membuat IG Story yang sendiri aja udah. Sesimpel itu. Lo bisa komen, lo bisa apa. Dan gue ngeliat sekarang bisnis tuh makin kerucut gitu loh. As a business ya. Kalau kita ngeliat bisnis, makanya pada saat tadi yang kayak lo bilang bahwa kalau cuma modal fisik cakep atau segala macam itu, untuk kedepannya tuh bikin konten itu kayak gimana? Karena makin lama bisnis makin kecil menurut gue, makin mikro menurut gue sekarang aplikasi pun juga. Menurut gue, Gue pengen nambahin deh, nyambung sama yang tadi diomongin masalah yang cantik. Sebenarnya bukannya emang dari dulu ya, yang cantik itu pasti terkenal. Iya, Sebelum ada Instagram pun ya kan, Putri Indonesia. Betul. adanya ajang itu pun sama kan? Sama. Ya nggak? Nyari yang cantik. tapi kan kalau Putri Indonesia kan juga dicari. Ya kalau misalkan zaman sekarang yang nyari yang cantik Instagram. Tapi bener, tapi memang kalau misalkan masalah cantik terkenal dari dulu, tapi cantik dapat duit semenjak Instagram. Tak dulu. Iya. Cantik. Twitter yang akhirnya benar-benar sukses. Twitter lu nggak kelihatan muka. Tapi kan lu bisa nge-post foto juga. Iya. Tapi Twitter kan kebanyakan ngomong doang. Iya, Nggak memang terlalu iya. gitu. Tapi ibaratnya kalau misalkan kita mau ngomongin cantik terkenal, emang iya. Tapi kalau misalkan sekarang kita ngomongin specifically Instagram, gua nggak tahu TikTok ya, tapi mungkin TikTok juga. Cantik terkenal jadi duit. Sebenarnya mungkin dulu gini. Nggak, sebenarnya kalau dulu nggak semua orang bisa begitu. Lu cantik terkenal bisa dapat duit, nggak semua orang. Sekarang kan Tapi kalau sekarang karena ada Instagram, semua orang yang cantik bisa dapat duit. semua orang yang punya handphone, yang punya komputer. Iya nggak sih? sebenarnya kalau gue tamin sebenarnya bukan masa cantik gak sih? Pada saat tuh sekarang di Instagram ya terbuka aja bisa dapat duit. Ya, itu lebih berduit makanya. Itu kita ngomong cantik tuh diperhalus loh. Seperti Cantik kan fisik, mau cantik mukanya, cantik badannya. Betul. tapi gue lupa di Instagram gue sempat follow ini cewek juga. Dia salah satu bisa dia ya followernya udah 20.000, 40.000 lebih lah ya. Dengan kondisi dia bikin konten tuh sama sekali nggak ada pakaian terbuka loh. Seriously. Oke. Iya bagus. Cantik. Unik. Ya udah. Dia unik. Berarti ada dong. Tambah tuh 3 berarti yang lu bisa sebutin tadi. Iya. 3. Iya, berarti sisanya 7 yang cantik sama ganteng kan? Berarti 70%. Tapi kalau